Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kibretek Kantil. Semoga sobat-sobat Kibretek yang selalu setia menonton channel Kibretek Kantil, semoga dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, di sini Kibretek masih membahas tentang weton karena masih banyak sobat-sobat Kibretek yang bertanya tentang wetonnya. Meskipun di channel Kibretek Kantil ini banyak sekali pembahasan tentang weton ya. Kali ini yang ditanyakan adalah apakah weton saya bisa kaya atau apakah weton saya bisa sukses dan sebagainya. Oke, kemarin untuk hal tersebut udah ada beberapa weton yang sudah Kibretek bahas. Kali ini untuk video kali ini ada weton Senen Pon. Jadi untuk video kali ini pembahasannya tentang Senen Pon. Apakah Senen Pon itu bisa menjadi kaya? Apakah Senen Pon itu bisa menjadi orang yang sukses? Kita bahas. Oke, Senen Pon itu memiliki Senen Pon itu dinaungi oleh Waseso Segoro. Naungan Waseso Segoro ini membuat Senen Pon itu ada potensi untuk menjadi orang yang kaya, ada potensi untuk menjadi orang yang memiliki wibawa. Jadi Senen Pon ini dinaungi oleh Waseso Segoro. Dan naungan tersebut membuat yang dinaungi itu memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi kaya ataupun menjadi orang yang berwibawa. Kemudian Senen Pon ini juga dinaungi oleh Lintang Kiriman. Lintang Kiriman ini membuat yang dinaungi itu pandai berbicara, pandai berkomunikasi, orangnya supel, orangnya ramah. Biasa ya kalau orang yang pandai berkomunikasi itu biasanya juga cenderung orangnya ramah atau supel. Jadi meskipun tidak kenal, jadi baru kenal lah. Jadi kenalan langsung dia bisa berbicara banyak lebar. Itu naungan dari Lintang Kiriman. Di samping itu Senen Pon ini juga ada naungan Demang Kaduwuran. Naungan Demang Kaduwuran ini membuat Senen Pon ini orangnya itu menjadi keras kepala. Di sini Kibretek berbicara probabilitas ya. Jadi sebagian besar orang-orang Senen Pon ini ada orang-orang yang keras kepala. Ya memang ada yang mungkin tidak keras kepala. Cuman di sini Kibretek berbicara probabilitas. Di sini menurut ilmu Titen, biasanya orang-orang Senen Pon yang dinaungi oleh Demang Kaduwuran itu memiliki watak keras kepala. Oke, berikutnya ada naungan Aras Tuding. Naungan Aras Tuding ini membuat Senen Pon ini menjadi cenderung ke angkuh. Angkuh itu macam-macam. Mungkin dia merasa dirinya bisa di hal tersebut, dia agak menjadi sombong atau angkuh. Jadi angkuh kan macam-macam ya. Karena dia merasa bisa, karena dia memiliki apa dan sebagainya, itu yang membuat cenderung dia menjadi angkuh. Itu naungan dari Aras Tuding. Untuk Senen Pon sendiri ini memiliki dua cakra, yaitu cakra sek bumi itu berelemenkan kayu dan cakra dasar langit berelemenkan logam. Menjadikan Senen Pon itu memiliki potensi atau peluang besar atau probabilitas besar untuk mendalami ilmu-ilmu kebatinan. Jadi Senen Pon ini memiliki potensi yang besar menjadi pakar kebatinan atau mempelajari ilmu kebatinan itu sangat mudah bagi Senen Pon. Jadi mudah masuk lah ya, karena dia memiliki bakat atau potensi yang besar. Memang tidak semua Senen Pon, cuman di sini kan Kibretek ulangi lagi probabilitasnya. Probabilitas terbesar dari Senen Pon ini karena memiliki cakra sek bumi dan cakra dasar langit, maka cenderungnya dia memiliki bakat atau potensi pada ilmu kebatinan.
mata batinnya juga lebih mudah terbuka, intuisinya juga lebih tajam dibanding weton yang lainnya yang tidak dinaungi oleh cakra sek bumi maupun cakra dasar langit. Jadi untuk Senen Pon itu untuk masalah spiritual sebetulnya itu cocok, pas lah ya, karena dia memiliki bakat ke arah spiritual itu, kebatinan. Karena spiritual itu cenderungnya kebatinan. Oke, jadi watak dari Senen Pon ini, watak bawaan dari Senen Pon itu orangnya keras kepala. Orangnya keras kepala, dia cenderung bandel. Bandel itu kan ya, kalau anak kecil bandel ya, tapi kalau sudah dewasa mungkin disebutnya keras kepala. Kalau dikandani angel, kalau dikasih tahu itu susah. Jadi watak dasar dari Senen Pon ini itu keras kepala atau susah diberitahu. Namun Senen Pon juga memiliki kelebihan, dia juga orang yang bertanggung jawab. Biasanya yang memiliki watak keras kepala itu gandeng geret sama memiliki tanggung jawab yang besar. Kalau kekurangan dari Senen Pon itu dia cenderungnya plan. Meskipun dia keras kepala, dikasih tahu susah, dikandani angel itu ya. Namun dia sebenarnya pelin-pelan dan amati bingung dalam memutuskan sesuatu. Setelah dia memutuskan A, nanti bingung memutuskan B. Jadi untuk mengambil suatu keputusan itu Senen Pon itu agak bimbang. Jadi karena ada memiliki minusnya itu pelin-pelan. Dan kemudian minusnya itu angkuh. Jadi cenderungnya angkuh, meskipun itu sadar atau tanpa sadar, itu Senen Pon itu kebawa oleh naungan aras tuding. Jadi cenderung agak-agak angkuh dikit. Oke, kalau kita melihat dari tadi naungan, terus watak dan sebagainya, sebetulnya Senen Pon ini memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi orang yang kaya ataupun orang yang sukses, karena dia memiliki intuisi yang tajam. Dia juga memiliki bakat atau memiliki bakat pintar untuk berkomunikasi. Jadi memiliki bakat berbicara yang bagus ya. Dia pintar berdiplomasi, pintar berkomunikasi. Terus dia intuisinya tajam, memiliki mata batin. Orang-orang yang memiliki mata batin biasanya memiliki intuisi tajam. Intuisi ini kalau digunakan dengan tepat, maka dia bisa menjadi seorang dagang yang handal, marketing yang handal, seorang pengambil keputusan yang handal. Meskipun tadi ada minusnya dari Senen Pon, yaitu pelin-pelan. Jadi pelin-pelan itu kalau bisa dihilangkan atau diminimalisir tentang minusnya, insya Allah Senen Pon ini memiliki potensi yang sangat besar menjadi orang kaya. Karena di dalam berdagang dia sebenarnya pandai, karena memiliki intuisi yang tajam, memiliki mata batin. Jadi dagangan mana yang mau laris dia insya Allah ngerti, karena memiliki intuisi ya. Karena memang pedagang, pengusaha itu harus memiliki intuisi yang tajam. Terus di samping itu juga ada naungan Waseso Segoro. Naungan Waseso Segoro ini akan mempermudah Senen Pon ini untuk menjadi orang yang kaya ataupun orang yang sukses. Jadi untuk dari wetonnya sendiri itu sebetulnya Senen Pon ini bisa memiliki potensi yang besar menjadi orang sukses dengan jalur komunikasi, dengan jalur bakatnya dia yang pandai berbicara, pandai berkomunikasi, itu dimanfaatkan. Di samping itu nanti sukses tidaknya itu nanti kembali lagi ada dua faktor ya. Faktor
Berikutnya itu faktor bumi, lingkungan kalian itu bagaimana, circle kalian bagaimana. Yang berikutnya adalah manusianya. Manusianya itu berarti kan karakter, watak yang terbentuk. Meskipun watak bawaannya itu keras kepala, bandel, lah nanti di faktor bumi ini ada pengaruh nanti watak yang yang digunakan sehari-hari oleh orang tersebut itu watak yang mana, watak bawaannya atau watak yang sudah terkontaminasi atau yang sudah berhubungan dengan faktor bumi. Oke, kalau kita berbicara di faktor langitnya yaitu tentang metonnya, Senin Pon memiliki potensi untuk menjadi orang yang kaya karena dinaungi oleh Wasis Segoro. Dia memiliki jalur bakat di komunikasi, ya. Jadi memanfaatkan cara berbicara yang yang pandai berbicaranya, pandai berkomunikasi itu manfaatkan untuk pekerjaannya. Insya Allah Senin Pon itu akan sukses, akan menjadi orang yang berhasil. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam